Saya Andi Saryansa. Saya sebagai ketua di sini. Saya dari D3 Farmasi dan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari editor, pembuat naskah dan juga pewawancara. Dan di sini kami akan mewawancari dengan tema pengamalan Pancasila, nasionalisme dan penguat anti korupsi. Indonesia adalah negara yang berdiri di atas dasar Pancasila sebagai dasar pedoman negara kita. Namun sayangnya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kurangnya. Di sisi lain, semangat nasionalisme juga mulai melemah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih sering terpengaruh oleh budaya barat. Ditambah lagi, masalah korupsi yang terus terjadi merusak kepercayaan masyarakat ke pemerintah menjadi menurun dan menghambat kemajuan negara. Kemudian, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kerjasama dari semua pihak agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dijalankan. Rasa cinta tanah air semakin kuat dan tindakan korupsi dapat diberantas. Ketiga hal ini sangat penting untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, maju, dan juga berdemokrasi. Mari kita bahas lebih lanjut dari beberapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Malimin dan rekan saya Salsabila Nur Aziza. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa Fakultas Sosial. Izin memperkenalkan diri kan? Ya, saya Igis dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial. Izin bertanya juga. Ya. Kami dari kelompok 6 izin bertanya bagaimana akan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan akademi maupun organisasi di kampus. Oke. Pengamalan sila-sila Pancasila yang nilai-nilai Pancasila. Sebetulnya dalam pengamalan konteks perkuliahan dan juga organisasi sederhana sih kalau saya. Semisal kita yang pertama adalah berperilaku baik, berperilaku jujur, kemudian saling menghargai dengan teman-teman yang lain ketika terjadi perbedaan pendapat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, kemudian tenggang rasa. Artinya kita tidak memaksakan kehendak kita atas ego kita sendiri. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Akang mengikuti kegiatan yang bertujuan memperkuat rasa nasionalisme baik di dalam maupun di luar kampus. Ya, memperkuat rasa kecintaan kita kepada NKRI itu bisa melalui banyak hal. Salah satunya adalah menjadi pembelajar yang baik. Kita harus tekun, gigih untuk belajar, mencari tahu ilmu pengetahuan gitu ya, seperti apa untuk kita kembangkan, untuk kita praktekkan dan amalkan untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya itu satu, belajar dengan cara belajar. Yang kedua, ya kita memberikan karya, bisa melalui karya, mengikuti lomba dan lain sebagainya, mengetahui sejarah. Itu yang paling penting. Kita sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui sejarah bangsa kita sendiri seperti apa. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Menurut Akang, apakah langkah yang bisa dilakukan kampus untuk membentuk mahasiswa berintegritas dan mendukung budaya anti korupsi? Ya, sebetulnya budaya anti korupsi itu dimulai dari diri sendiri ya. Jadi bagaimana individu itu harus menjadi individu yang jujur. Pertama, terus harus menjadi individu yang tertib. Nah, kalau itu udah bisa kita lakukan, maka kecil kemungkinan di kemudian hari itu ketika kita diberikan jabatan menjadi, ya kita kan generasi penerus, menjadi koruptor itu kecil. Nah, misal normalisasi ketika ujian yang sifatnya closed book, kita mencari tahu jawaban ke teman kita atau melalui catatan yang kita buat, itu merupakan bibit-bibit koruptor sebetulnya, karena kita tidak jujur dalam mengerjakan ujian. Pertanyaan segitu saja kan. Kami dari kelompok 6 berterima kasih kepada Akang telah berkontribusi dalam kelompok kami. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saryansa. Saya dari kelas D3 Farmasi dari kelompok 6. Di sini saya akan mewawancari salah satu narasumber
dari dosen kita, dosen Universitas Bali Kencana. Dan sini sebelah saya sudah ada. Boleh memperkenalkan diri? Baik, nama saya Muhammad Hussein. Mohon maaf di awal ya. Saya adalah ketua divisi IT di Universitas Kencana. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari tim kelompok saya. Di antaranya yang pertama langsung aja. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan supaya nilai Pancasila nggak cuma jadi teori Bapak, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa? Ya, supaya tidak hanya menjadi teori, ya tentunya itu harus dipraktekkan ya. Iya. Supaya mungkin supaya prakteknya tidak merasa terbebani dengan prakteknya atau berat dengan melakukannya, mungkin itu sudah harus menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sehingga mungkin akan seolah tidak ada beban ya untuk mengerjakannya. Mungkin itu bisa. Jadi supaya tidak dianggap sebagai teori saja, tapi dipraktekkan. Nah, supaya prakteknya itu tidak menjadi beban, ya harus menjadi kebiasaan. Misalnya dari contoh misalnya bagaimana kita misalnya menerapkan sila pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang pertama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita harus lakukan benar-benar itu misalnya di ibadah. Nah, supaya ibadah tidak menjadi beban, ya harus jadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Itu salah satu contohnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang kedua, apakah menurut Bapak nasionalisme itu cukup cuma lewat simbol aja, atau harus ada aksi nyata yang lebih penting? Ya, harus ada aksi nyata tentunya ya. Kalau untuk di lingkungan kampus ya tentunya mungkin kita harus menemukan minat untuk misalnya belajar tentang bagaimana sejarah bangsa ini berdiri gitu kan. Bangsa ini kemudian dalam melewati masa-masa di mana misalnya ketika masa penjajahan, kemudian masa kemerdekaan seperti apa, kemudian mengupayakan kemerdekaan seperti apa. Dan tentunya dengan cara seperti itu kita akan mungkin akan tumbuh ya nasionalisme itu. Salah satunya mungkin kita akan tumbuh misalnya menghormati bagaimana jasa-jasa pahlawan. Nah, mungkin karena kita tidak mempelajari atau tidak kurangnya minat untuk mempelajari sejarah, sehingga kita kurang gitu perhatian atau rasa hormat terhadap pahlawan-pahlawan yang tentunya berkorban sangat banyak itu untuk berdirinya negara kita ini. Itu menurut saya. Sekaligus ini jadi pertanyaan terakhir Bapak. Langsung aja pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan oleh pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk memperkuat gerakan anti korupsi di Indonesia? Mungkin untuk di lingkungan kampus dulu ya, mungkin ya di lingkungan kampus ya tentunya untuk pendidik misalnya, untuk pendidik ya harus menjadi contoh mungkin ya bagi mahasiswanya, supaya mahasiswa itu punya model gitu yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin korupsi juga bukan hanya dalam arti luas, mungkin bukan hanya saja misalnya ini ya, misalnya memanfaatkan atau manipulasi, misalnya manipulasi uang atau misalnya yang bukan hak kita, misalnya seperti itu. Bukan hanya itu, mungkin dari arti yang lebih luas mungkin misalnya kita bisa saja melakukan tindakan korupsi waktu, misalnya kemudian memanipulasi data apa itu. Mungkin kalau ya tidak secara luas itu sudah masuk ke dalam kategori korupsi ya. Nah, tentunya hal-hal ini kalau misalnya bisa ditunjukkan oleh pendidik ataupun di orang-orang yang ada di lingkungan kampus, otomatis mungkin mahasiswa pun akan melihat ya, oh, ternyata punya integritas nih, misalnya pendidiknya, pendiknya, dan tentunya orang-orang sivitas yang ada di sivitas pendidikan yang ada di UBK ini terlihat berintegritas, ya otomatis tentunya ini akan menjadikan contoh gitu bagi mahasiswa gitu, untuk menirunya gitu. Jadi itu gerakan anti korupsi di lingkungan mahasiswa. Baik, mungkin pertanyaannya cuma tinggal Bapak. Ya, Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga pandangan Bapak terhadap pertanyaan-pertanyaan ini kami siapkan. Mungkin itu saja wawancara dari tim kita, tim kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 6 dari D3 Farmasi kelompok MOC Kewarganegaraan. Di sini saya tersendiri bersama kakak saya Fadila Ipapa. Dan tugas kami di sini adalah untuk mewawancara narasumber kita. Bapak atas nama siapa Pak? Yogi Yogo P. Dari mana? Saya jabatan saya Pangajap Pembantu Lesman 1. Jabatan saya Babin Umum Koramil 061811 Bimberung, Kodim 0618 Kota Bandung. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah
menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kerja TNI dan bagaimana cara mengatasinya. Cara menjaga apa? Dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kerja TNI. Dalam lingkungan TNI saya rasa tidak ada masalah. Kalau dalam lingkungan TNI tidak ada masalah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Setiap hari kita ada doktrin yang melekat di setiap personil prajurit. Itu semuanya sudah doktrin dari masing-masing personil. Ada doktrin Serta Marga, prajurit, prajurit TNI. Itu semuanya berafiliasi ke Pancasila. Jadi hampir mirip semuanya dengan betul-betul Pancasila dari doktrin yang ketiga doktrin tersebut yang ada di TNI. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan TNI. Yang menjadi tantangan ini sekarang menerapkan ke masyarakat dan generasi muda. Nah, ini sedang kita adakan pembinaan. Untuk pertanyaan kedua, apa bentuk-bentuk pelatihan atau program yang dilakukan oleh TNI untuk memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan anggota? Di kalangan anggota atau ke masyarakat? Kalangan anggota. Kalau ke anggota ya sudah tidak sudah menjadi tugas masing-masing personil ya, masing-masing sudah. Saya rasa tidak ada halangan atau apa. Karena kita bertindak semua atas berdasar kepada kebutuhan negara. Langkah yang akan dilakukan oleh institusi TNI untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan internal ini seperti apa? Langkah yang telah diambil atau telah dilaksanakan oleh institusi kita untuk mencegah korupsi itu, semua kegiatan, semua anggaran kita masuk ke dalam katalog. Jadi kegiatan apa, semuanya bisa mengakses kegiatan tersebut. Dan setiap 3 bulan, setiap semester, dan setiap tahun anggaran itu ada yang namanya wasri, baik dari daerah, dalam ini Kodam, Pildam, Inspektorat Kodam, maupun dari pusat Jakarta itu Inspektorat Jenderal Angkatan Darat. Sedetail mungkin dalam bentuk laporan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelahiran, ada semua tertuang dalam bentuk laporan setiap kegiatan, termasuk pagu anggarannya pun sekecil apapun ada di situ, bisa seluruhnya bisa mengakses di katalog. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk menyelewengkan anggaran atau korupsi anggaran di setiap kegiatan. Begitu aja mungkin Pak. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari kelompok kami, mengambil kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia beberapa pandangan dari narasumber kita tentang pengalaman Pancasila, nasionalisme, yang dimana kita bisa melawan korupsi. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih paham dan makin semangat buat bawa perubahan positif biar Indonesia makin keren dan maju. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami, peran institusi pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat sangat penting dalam upaya membentuk karakter bangsa. Sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan harus memberikan pendidikan karakter yang komprehensif. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan karakter bangsa. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai luhur. Singkatnya, pendidikan, disiplin, dan integritas adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dan menanam nilai-nilai ini sejak dini, kita dapat membangun generasi muda yang berkualitas dan mampu membawa bangsa ini menuju kejayaan. TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai luhur untuk mencapai tujuan bersama. Diperlukan sinergi dan kerja yang baik antara ketiga pihak. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang berkualitas dan berintegritas dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga obrolan tadi bisa memberikan inspirasi dan membuat kita lebih sadar pentingnya pengalaman Pancasila, semangat nasionalisme, dan tentunya penguatan anti korupsi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk kelompok saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.